Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penghitungan peluang part yang keempat. Peluang bersyarat. Jika kita menghitung peluang sebuah peristiwa, maka penghitungannya selalu didasarkan pada ruang sampel eksperimen. Apabila A adalah sebuah peristiwa, maka penghitungan peluang dari peristiwa A selalu didasarkan pada ruang sampel S. Akibatnya, peluang dari peristiwa A ditulis lengkapnya dengan peluang P dalam kurung A separator S atau A dipisahkan dengan S. Artinya peluang dari peristiwa A diberikan S. Penulisan P dalam kurung A garis pemisah lalu S itu dinamakan peluang bersyarat. Coba kita perhatikan uraian berikut ini. Untuk rumus peluang sendiri, itu PA sama dengan NA per NS. Lalu untuk rumus peluang bersyarat sama dengan NA per NS. Sama dengan NA irisan S dibagi NS. Sama dengan NA irisan S dibagi NS dibagi kembali oleh NS per NS. Jadi, akhirnya untuk rumus peluang bersyarat sama dengan P atau peluang A irisan S dibagi peluang S. Berdasarkan perumusan di atas, kita dapat mendefinisikan peluang bersyarat sebuah peristiwa diberikan peristiwa. Definisi 3.8 peluang bersyarat. Jika A dan B adalah dua buah peristiwa yang dibentuk dari ruang sampel S, maka peluang bersyarat dari B diberikan A didefinisikan sebagai peluang bersyarat dari B diberikan A sama dengan peluang dari A irisan B dibagi peluang A dengan 0 kurang dari peluang A kurang dari 1. Dalam hal ini, peluang bersyarat dari B diberikan A berarti kita ingin menghitung peluang peristiwa B apabila peristiwa A sudah terjadi. Atau kita juga dapat menyatakan bahwa peluang peristiwa A dan B kedua-duanya terjadi sama dengan peluang peristiwa A terjadi dikalikan dengan peluang peristiwa B terjadi apabila peristiwanya sudah terjadi. Dalam hal terakhir ini, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Peluang dari A irisan B sama dengan peluang dari A dikalikan peluang bersyarat dari B diberikan A. Jika S adalah ruang sampel yang peti angsa atau peluang setiap anggotanya sama dan banyak anggotanya berhingga dan NA menunjukkan banyak anggota peristiwa A, maka untuk peluang A irisan B sama dengan N A irisan B dibagi NS dan PB sama dengan NB dibagi NS. Maka untuk peluang bersyarat dari A diberikan B sama dengan peluang A irisan B dibagi PB sama dengan N A irisan B dibagi NS dibagi NB per NS. Peluang bersyarat dari A diberikan B sama dengan N A irisan B dibagi NB. Jadi untuk peluang bersyarat dari A diberikan B sama dengan N A irisan B dibagi NB. Dalil 3.6 penghitungan peluang bersyarat. Jika S adalah ruang sampel yang peti angsa dan banyak anggotanya berhingga dengan peristiwa-peristiwa A dan B, maka peluang bersyarat dari A diberikan B sama dengan banyak anggota dalam A irisan B dibagi banyak anggota dalam B. Atau peluang bersyarat dari A diberikan B sama dengan banyak cara A dan B dapat terjadi dibagi banyak cara B dapat terjadi. Contoh, Ira melakukan pengundian dua buah dadu yang seimbang secara sekaligus.
Jika jumlah dua mata dadu yang terjadi adalah 6, maka hitung peluang bahwa salah satu mata dadunya bernilai 2. Penyelesaiannya, ruang sampel eksperimen S mempunyai 36 titik sampel, dengan setiap titik sampel mempunyai peluang yang sama untuk terjadi, yaitu 1/36. Misal, A sama dengan peristiwa bahwa dua mata dadu yang terjadi berjumlah 6. Ruang peristiwa dari A adalah A sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Maka peluang A sama dengan P 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Maka peluang A sama dengan 5/36. Lalu misalkan B itu merupakan peristiwa bahwa dua buah mata dadu, salah satu dadunya bernilai 2. Ruang peristiwa dari B adalah B sama dengan 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 1,2, 3,2, 4,2, 5,2, dan 6,2. Maka untuk A irisan B sama dengan peristiwa bahwa dua mata dadu yang terjadi berjumlah 6 dan mata dadu dari salah satu dadunya bernilai 2. Ruang peristiwanya dari A irisan B adalah A irisan B sama dengan 2,4 dan 4,2. Jadi, untuk peluang A irisan B sama dengan peluang 2,4 dan 4,2. Jadi, untuk hasilnya, peluang A irisan B sama dengan 2/36. Sehingga peluang bersyarat dari B diberikan A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Peluang bersyarat dari B diberikan A sama dengan 2/36 dibagi 5/36. Jadi hasilnya sama dengan 2/5. Dalil 3.7. Perkalian peluang bersyarat. Jika A dan B adalah dua buah peristiwa yang dibentuk berdasarkan ruang sampel S, maka peluang dari A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang bersyarat dari A diberikan B. Dalil di atas bias dikembangkan untuk lebih dari dua buah peristiwa. Lalu untuk tiga buah peristiwa, yaitu A1, A2, A3, peluang A1 irisan A2 irisan A3 itu sama dengan peluang A1 dikalikan peluang bersyarat dari A2 diberikan A1 dikali peluang bersyarat dari A3 diberikan A1 irisan A2. Untuk 4 buah peristiwa, A1, A2, A3, dan A4, peluang A1 irisan A2 irisan A3 irisan A4 sama dengan peluang A1 dikali peluang bersyarat dari A2 diberikan A1 dikali peluang bersyarat A3 diberikan A1 irisan A2 dikali peluang bersyarat A4 diberikan A1 irisan A2 irisan A3. Lalu untuk M buah peristiwa, yaitu A1, A2, A3 hingga AM, untuk rumusnya, peluang A1 irisan A2, irisan A3, irisan A4 hingga irisan AM sama dengan peluang A1 dikali peluang bersyarat dari A2 diberikan A1 dikali peluang bersyarat dari A3 diberikan A1 irisan A2 dikali hingga dikali dengan peluang bersyarat dari AM diberikan A1 irisan A2 hingga irisan AM. Peluang dua peristiwa yang saling bebas. Dalam pembicaraan sehari-hari, dua buah peristiwa dikatakan bebas jika terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang satu tidak dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa lainnya. Sebenarnya, perumusan dua peristiwa yang saling bebas didasarkan pada perumusan perkalian dari peluang bersyarat, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang bersyarat dari A diberikan B. Karena dua peristiwa A dan B bebas,
Maka dalam menghitung peluang bersyarat dari A diberikan B, terjadinya peristiwa A tidak dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa B. Sehingga peristiwa A diberikan peristiwa B akan merupakan peristiwa A itu sendiri. Akibatnya, peluang bersyarat dari A diberikan B sama dengan peluang A. Dengan demikian, peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A. Perumusan inilah yang akan digunakan dalam mendefinisikan dua peristiwa yang saling bebas. Definisi 3.9. Dua peristiwa bebas. Dua peristiwa A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika dua peristiwa tidak saling bebas, maka dua buah peristiwa itu dikatakan bergantung. Hal ini biasa terjadi jika peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dua buah peristiwa yang saling bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang satu dan komplement dari peristiwa yang lainnya juga saling bebas. Yang kedua, komplement dari peristiwa yang satu dan peristiwa yang lainnya juga saling bebas. Yang ketiga, komplement dari peristiwa yang satu dan komplement dari peristiwa yang lainnya juga saling bebas. Ketiga hal pada halaman sebelumnya dapat dilihat dalam dalil 3.8. Dalil 3.8, sifat-sifat dua peristiwa bebas. Jika dua peristiwa A dan B saling bebas, maka yang pertama, dua buah peristiwa A dan B komplement juga saling bebas. Yang kedua, dua buah peristiwa A komplement dan B juga saling bebas. Yang ketiga, dua buah peristiwa A komplement dan B komplement juga saling bebas. Berikut ini kita akan menjelaskan definisi tiga buah peristiwa yang saling bebas, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi semuanya. Jika ada salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi, maka ketiga buah peristiwa itu dikatakan tidak saling bebas atau bergantung. Definisi 3.10. Tiga buah peristiwa saling bebas. Tiga buah peristiwa A, B, dan C dikatakan saling bebas jika dan hanya jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang berpasangan bebas, yaitu A. Untuk peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang B, untuk peluang A irisan C itu sama dengan peluang A dikali peluang C. Selanjutnya yang terakhir, yang C, untuk peluang B irisan C sama dengan peluang B dikali peluang C. Lalu yang kedua, peluang A iri B irisan C sama dengan peluang A dikali peluang B dikali peluang C. Berdasarkan definisi tiga buah peristiwa yang saling bebas, ternyata ada 4 buah persyaratan yang semuanya harus dipenuhi. Kita bisa menentukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan minimal 4 buah peristiwa yang saling bebas dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Videonya akan bersambung ke part yang ke-5.